Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, saya Dr. Depi Warman, SPD MPD, salah satu dosen tetap pada Perguruan Tinggi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Riau pada program studi S1 Manajemen. Saya dipercaya mengampu mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia kedua dengan kode mata kuliah MKW 4023. Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh seluruh mahasiswa program studi S1 Manajemen dengan bobot 3 SKS. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan beberapa informasi mengenai aktivitas pembelajaran yang saya laksanakan sebagai bagian dari penyusunan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja kerjasama perguruan tinggi PDD UKT PT. Penyusunan dokumen ini merupakan salah satu persyaratan dalam mengikuti sertifikasi dosen gelombang pertama tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia, khususnya pada bidang pendidikan dan pengajaran. Mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia 2 membahas sebagai topik lanjutan dalam pengelolaan sumber daya manusia, meliputi perencanaan strategis, SDM, pengembangan karir, manajemen kinerja, kompensasi, hubungan industrial, serta berbagai tantangan kontemporer dalam pengelolaan sumber daya manusia di era globalisasi dan transformasi digital. Dalam proses pembelajaran, saya menerapkan berbagai metode yang berpusat pada mahasiswa, antara lain metode ceramah interaktif, diskusi kelompok, studi kasus, dan pembelajaran berbasis pemecahan masalah atau problem-based learning. Metode tersebut dipilih untuk mendorong partisipasi aktif mahasiswa serta meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan analitis. Capaian pembelajaran lulusan CPL program studi yang dibebankan pada mata kuliah ini meliputi CPL 1, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, beretika, berkarakter tangguh, kolaboratif, adaptif, inovatif, inklusif, belajar sepanjang hayat, serta berjiwa kewirausahaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. CPL 2 mampu mengimplementasikan teori bidang manajemen dalam mengelola organisasi secara efektif. CPL 7 menerapkan jiwa kepemimpinan secara berkelanjutan. CPL 10 mampu mengembangkan diri secara berkelanjutan dan berkolaborasi dalam berbagai lingkungan kerja. Capaian pembelajaran lulusan tersebut kemudian diturunkan menjadi capaian pembelajaran mata kuliah CPMK, yaitu CPMK 1, mahasiswa mampu memahami konsep dasar, ruang lingkup, tantangan, dan peluang dalam manajemen sumber daya manusia. CPMK 2, mahasiswa mampu memahami kemampuan, karakteristik, dan kualitas sumber daya manusia dalam organisasi. CPMK 3, mahasiswa mampu mengevaluasi hubungan antara strategi bisnis dan strategi sumber daya manusia secara tepat. CPMK 4, mahasiswa mampu mengimplementasikan perubahan organisasi dan mengelola proses perubahan secara efektif. CPMK 5, mahasiswa mampu menyusun sistem penilaian kinerja yang objektif dan berorientasi pada hasil. CPMK 6, mahasiswa mampu merancang sistem kompensasi berbasis kinerja dan analisis jabatan. CPMK 7, mahasiswa mampu mengidentifikasi penyebab konflik serta menyusun strategi negosiasi antara pekerja dan manajemen. CPMK 8, mahasiswa mampu memberikan solusi inovatif terhadap berbagai tantangan baru dalam pengelolaan sumber daya manusia. Untuk mencapai CPMK tersebut, materi pembelajaran disusun secara sistematis sebagai berikut. Yang pertama, pengertian manajemen sumber daya manusia. Yang kedua,
fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia. Yang ketiga, perencanaan sumber daya manusia. Yang keempat, rekrutmen. Yang kelima, pelatihan dan pengembangan SDM. Yang keenam, pengembangan karir. Yang ketujuh, penilaian kinerja. Yang kedelapan, pemberian kompensasi. Kesembilan, kepuasan kerja. Kesepuluh, motivasi sumber daya manusia. Ke-11, pemberdayaan sumber daya manusia. Yang ke-12, keselamatan dan kesehatan kerja. Dan yang ke-13, hubungan industrial. Yang ke-14, pemutusan hubungan kerja atau PHK. Materi tersebut disampaikan dalam 14 kali pertemuan tatap muka yang dipadukan dengan diskusi dan studi kasus. Selain itu, terdapat 2 pertemuan khusus yang digunakan untuk pelaksanaan ujian tengah semester atau UTS dan ujian akhir semester akhir. Dalam mata kuliah ini, penilaian mahasiswa dilakukan melalui 5 komponen evaluasi sebagai berikut. Pertama, absensi 10%, yang kedua, keaktifan 20%, yang ketiga, tugas 20%, yang keempat, ujian tengah semester UTS 20%, yang kelima, ujian akhir semester UAS 30%. Total bobot penilaian adalah 100%. Proses penilaian dilakukan secara objektif dengan mempertimbangkan berbagai indikator, antara lain tingkat kehadiran, partisipasi aktif dalam diskusi, kualitas penyelesaian, tugas, penguatan materi, kemampuan analisis studi kasus, serta capaian hasil belajar mahasiswa. Dalam pelaksanaannya, saya menggunakan rubrik penilaian yang transparan, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Hasil evaluasi pembelajaran kemudian disampaikan kembali kepada mahasiswa sebagai bentuk umpan balik feedback yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas proses dan hasil pembelajaran melalui pendekatan tersebut. Saya berkomitmen untuk menciptakan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa, student center learning, sekaligus mempersiapkan lulusan yang memiliki kemampuan berpikir kritis, adaptif terhadap perubahan, serta siap menghadapi tantangan dunia kerja dan perkembangan lingkungan bisnis yang dinamis. Demikian pemaparan mengenai pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia 2. Selanjutnya, mari kita bersama-sama menyaksikan video pembelajaran sebagai dokumen proses perkuliahan yang telah dilaksanakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi ya. Pagi Pak. Alhamdulillah, hari ini kita kembali bertemu dalam mata kuliah kita Manajemen Sumber Daya Manusia lanjutan kedua. Dan pagi ini Bapak lihat wajahnya cerah-cerah semua ya. Alhamdulillah ya. Ya, mudah-mudahan dengan semangat dan cerahnya wajahnya, semangat pula untuk mengikuti perkuliahan pada pagi hari ini. Oke, kita hari ini lanjut pada mata kuliah kita sesuai dengan topik adalah sistem kompensasi dan benefit. Minggu lalu kita fokus membahas tentang penilaian kinerja. Masih ingat penilaian kinerja? Ya, masih ingat ya? Bahwa penilaian kinerja itu wajib dilakukan dalam sebuah organisasi, dalam sebuah institusi. Kenapa? Karena penilaian kinerja itu adalah bagaimana kita itu bisa dipromosikan. Pertama, promosi jabatan. Yang kedua, promosi kenaikan gaji. Yang ketiga, promosi dalam hal pendidikan dan pelatihan. Jadi penting sekali. Itu sudah kita bahas minggu lalu dan kita juga membahas bahwasanya pada penilaian kinerja itu ada yang berorientasi masa lalu, ada juga yang berorientasi masa depan. Jadi sesungguhnya semua pekerjaan dalam sebuah institusi, organisasi, kalau sebuah organisasi itu ingin sehat, maka wajib ada yang namanya penilaian kinerja. Masih ingat kan? Masih. Ya, kuat suara sedikit. Masih kan? Masih. Oke. Hari ini kita masuk pada sistem kompensasi atau benefit. Ini kalau kita bicara kompensasi yang terbayang apa? Jadi, tunjangan, reward, apa lagi?
bonus ya. Jadi semua bagus ya. Jadi sudah menangkap ya apa yang akan diajarkan pada hari ini, bahwa kita akan membahas tentang kompensasi ini. Nah, di sini dikatakan bahwa sistem kompensasi dan benefit ini merupakan salah satu fungsi penting dalam manajemen sumber daya manusia yang bertujuan memberikan imbalan yang adil dan layak kepada karyawan atas kontribusi yang diberikan kepada organisasi. Sistem ini tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menarik dan mempertahankan tenaga kerja yang berkualitas, tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan motivasi, produktivitas, dan kepuasan kerja karyawan. Kalau kompensasinya itu benefit ya, besar, pasti sebuah perusahaan itu atau organisasi itu mendapatkan tenaga kerja yang baik. Orang akan berlomba-lomba untuk masuk atau melamar pekerjaan pada perusahaan itu. Terus selanjutnya, dalam lingkungan bisnis yang semakin kompetitif, organisasi dituntut untuk merancang sistem kompensasi dan benefit yang efektif, kompetitif, dan sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku. Jadi dalam sebuah organisasi, baik itu perkantoran, institusi, perusahaan, ya, dia harus punya standar tentang kompensasi. Kenapa demikian? Karena standar itu menentukan bentuk kualitas sebuah perusahaan atau sebuah organisasi. Nah, kalau kita lihat secara pengertian, coba di sana baca pengertiannya. Kompensasi adalah seluruh bentuk imbalan yang diterima karyawan sebagai balas jasa atas pekerjaan atau kontribusi yang diberikan kepada organisasi. Iya, bagus ya. Jadi kompensasi itu seluruh bentuk imbalan, apapun yang kita terima di tempat kita bekerja, di perusahaan kita bekerja, di organisasi kita bekerja, itu adalah yang disebut dengan kompensasi. Oke, setelahnya coba. Menurut para ahli, kompensasi mencakup semua pendapatan yang berbentuk uang, barang maupun fasilitas yang diterima karyawan baik secara langsung maupun tidak langsung. Oke, ini ditegaskan, diperkuat ya oleh pendapat para ahli bahwa kompensasi itu mencakup semua pendapatan yang berbentuk uang, berbentuk barang, fasilitas yang diterima karyawan baik secara langsung maupun juga secara tidak langsung. Sekarang benefit coba baca. Benefit adalah berbagai bentuk tunjangan dan fasilitas tambahan yang diberikan perusahaan kepada karyawan. Tidak menjadi pokok sebagai bagian dari kesejahteraan karyawan. Jadi benefit ini adalah berbagai bentuk tunjangan, fasilitas tambahan yang diberikan perusahaan kepada karyawan di luar gaji pokok sebagai bahagian dari kesejahteraan karyawan. Contoh benefit meliputi asuransi. Jadi kalau kita ingin bekerja di sebuah perusahaan yang bonafit, maka kita pasti akan mendapatkan asuransi kesehatan, asuransi hari tua atau pensiun ya. Ada tunjangan hari raya, ada cuti yang berbayar, mendapatkan fasilitas kendaraan dinas dan program-program kesehatan dan kebugaran. Nah ini kalau sebuah perusahaan yang benefit itu dia sudah membicarakan hal-hal yang seperti ini. Oke, kita lanjut ya. Nah kalau tujuan sistem kompensasi dan benefit itu ini ada 7 tujuan: menarik tenaga kerja yang berkualitas, mempertahankan karyawan yang kompeten, meningkatkan motivasi dan kinerja karyawan, menciptakan rasa keadilan dalam organisasi, meningkatkan kepuasan dan loyalitas karyawan, mendukung pencapaian tujuan organisasi, mematuhi peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Ini adalah merupakan sistem tujuan daripada kompensasi atau benefit itu sendiri ya. Ini kita bisa baca, dan ini yang penting yang dipahami. Kalau kita sudah masuk ke dalam dunia kerja atau ke dalam sebuah organisasi, institusi, apakah di bidang jasa dia produknya atau produk perusahaan itu memang produk barang, maka ini kita penting harus kita ketahui bahwa jenis kompensasi itu pertama katanya
ada kompensasi langsung. Apa itu yang langsung itu? Apa kompensasi langsung itu? Ya, uang, gaji pokok, upah, ya, bonus, insentif, komisi penjualan, pembagian keuntungan, atau profit sharing. Yang kedua, kompensasi tidak langsung. Apa itu? Tunjangan. Semua bentuk tunjangan, kesehatan, transportasi, tunjangan makan, tunjangan keluarga, program pensiun, asuransi, itu disebut dengan kompensasi tidak langsung. Yang ketiga, ada yang disebut dengan kompensasi non finansial. Apa itu? Apa itu? Nah, reward, bagus ya. Jadi ada jenis kompensasi yang disebut dengan kompensasi non finansial, yaitu imbalan yang tidak berbentuk uang namun memberikan kepuasan pekerjaan. Contoh, ada pengakuan atas prestasi, ada kesempatan promosi, lingkungan kerja yang nyaman, ada fleksibel ke masa jam kerja, ada pengembangan karir. Itu semua bentuknya reward. Jadi ini penting ketika kalian nanti sudah masuk dunia kerja. Nah, ini penting melihat ini, ada di perusahaan itu kompensasinya seperti apa bentuknya. Apakah ada yang langsung, ada yang tidak langsung juga, apakah ada kompensasi non finansial, itu penting kita ketahui. Supaya apa? Supaya ketika kita sudah mulai bekerja, maka terasa kenyamanan dalam bekerja. Kira-kira sampai sana paham? Paham ya? Paham ya, oke. Jadi itu adalah bentuk atau jenis dari kompensasi. Nah, kalau kita lihat faktor-faktor yang mempengaruhi kompensasi ini, ada faktor internal, ada faktor eksternal. Coba belakang sebutkan faktor internalnya. Itu adalah kemampuan keuangan perusahaan, Ya. strategi dan tujuan organisasi, nilai Ya. pekerjaan, Iya. produktivitas karyawan, dan kebijakan perusahaan. Bagus, mantap. Oke, yang kedua faktor eksternal. Coba bacakan di belakang. Monggo saya kelihatan. Nggak kelihatan ya. Oke, yang di sini ya. Coba. Kondisi pasar tenaga kerja, tingkat inflasi, Ya. peraturan pemerintah, persaingan industri, kondisi ekonomi nasional. Iya, oke. Jadi ini yang perlu dipahami bahwa sesungguhnya kompensasi itu ada yang mempengaruhi baik di dalam perusahaan itu sendiri maupun juga di luar perusahaan itu sendiri ya. Terus juga kita lanjutkan. Ini prinsip sistem kompensasi yang efektif. Ada keadilan internal, ada keadilan eksternal, transparansi, konsistensi, berbasis kinerja. Ini prinsip-prinsip dalam memberikan kompensasi kalau sebuah usaha itu ingin sehat, dikatakan sehat. Dia harus memegang teguh prinsip ini. Kita lanjutkan. Nah, sistem benefit karyawan. Ini sistem benefit ini kita lihat ada benefit yang wajib. Wajib hukumnya setiap perusahaan yang mempekerjakan karyawan itu dia memberikan asuransi. Itu wajib hukumnya. Ini jaminan. Karena ini dilindungi undang-undang. Ya, undang-undang melindungi ini. Ada benefit sukarela, benefit yang diberikan perusahaan sebagai nilai tambah. Ada value-nya. Oh, kalau saya bekerja di sana, ada nilai tambahnya seperti ini. Kalau di sana, ada nilai tambahnya seperti ini. Itu disebut dengan benefit sukarela. Nah, Bapak juga ada meneliti tentang kompensasi ini. Jadi kalau kalian nanti membuka jurnal, ya, di jurnal di Google Scholar itu, Bapak juga baru meneliti pada tahun 2015 kemarin dampak kompensasi dan pengembangan karir terhadap kinerja karyawan swasta di Pekanbaru. Jadi kalau buka Google Scholar itu pasti jumpa ini jurnal terbaru Bapak. Dan ini nanti menjadi tugas kalian ya, untuk mereview jurnal ini. Artinya dibaca, direview kira-kira apa sih intisari daripada jurnal yang sudah Bapak terbitkan ya. Ini terbit menjadi jurnal daya saing Sinta 5.
Ini bisa nanti di-download di Google Scholar secara lengkap dan silakan nanti direview oleh semua mahasiswa, dan itu nanti menjadi tugas untuk pertemuan kita berikutnya. Oke, selanjutnya kita ambil kesimpulan dalam perkuliahan kita pada hari ini bahwa sistem kompensasi benefit merupakan komponen strategis dalam MSDM yang berfungsi untuk memberikan penghargaan atas kontribusi karyawan sekaligus meningkatkan kesejahteraan karyawan. Sistem yang adil, kompetitif, dan berbasis kinerja dapat meningkatkan motivasi, kepuasan kerja, serta loyalitas karyawan. Oleh karena itu, organisasi perlu merancang dan mengelola sistem kompensasi yang benefit secara efektif agar mampu mendukung pencapaian tujuan organisasi dan mempertahankan keunggulan kompetitif. Kira-kira bisa dipahami? Bisa. Semangat, bisa dipahami? Bisa. Kalau itu kita cukupkan perkuliahan kita pada hari ini sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan pada hari ini dengan topik kompensasi dan benefit itu bisa dipahami. Kalau tidak, besok kita review kembali, kita ulang kembali. Ingat, ada tugas yang Pak berikan, silakan untuk dikerjakan tugas itu sehingga pada pertemuan berikutnya itu bisa kita bahas apa dampak kompensasi, apakah benar kompensasi itu punya dampak terhadap meningkatkan kinerja seseorang dalam bekerja di sebuah perusahaan. Terima kasih. Kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Terima kasih. Demikian video pembelajaran yang telah kami sajikan dalam bentuk penyusunan pernyataan diri dosen dalam unit kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT PT. Kami berharap materi telah disajikan dapat dipahami dengan baik dan dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.